Untuk apa itu? Biar ketemu sama Allah. Karena mereka lebih mencintai Allah daripada isi dunia ini. Mereka tinggalkan istri, tinggalkan perusahaan, mereka tinggalkan semuanya untuk menghadap Allah, ingin ketemu sama Allah. Jamaah haji itu baru latihan. Baru latihan untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dia sedang latihan untuk memenuhi panggilan Allah. Kita datang ke masjid, hayya 'alas shalah. Kita datang ke masjid, kita penuhi panggilan Allah. Itu latihan untuk memenuhi panggilan Allah. Tetapi ketika nanti ada suara hayya 'alal jihad, maka kita pun siap semuanya. Jadi semua latihan itu. Salat, puasa, haji, itu latihan sekalian supaya kita siap menghadap Allah. Dan siapa yang tidak ingin mati syahid? Abu Umamah Al-Bahili datang ke Rasulullah minta didoakan. Ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah. Ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Tapi Rasulullah tidak mendoakan dia mati syahid. Mungkin Rasulullah melihat dia belum siap. Mungkin Rasulullah melihat umat masih butuh sama dia. Tidak doakan mati syahid. Sampai 3 kali. Tetapi kemudian terakhir setelah 3 kali enggak didoakan Nabi, malah didoakan selamat, didoakan. Dan dia tidak ikut. Bukan tidak ikut jihad, dia ikut jihad. Sampai 3 kali tidak mati syahid. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang aku bila amalkan itu aku dicintai sama Allah. Maka Rasul mengatakan, alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Kamu harus puasa. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Untuk apa bapak-bapak puasa tadi itu? Untuk apa itu? Untuk bersiap-siap menghadap Allah. Jadi kalau ada kesempatan di depan mata, kita mati di jalan Allah, itulah pilihan yang terbaik. Karena semua kita ingin menghadap Allah. Bapak Ibu mau kemana coba? Gak ada di antara kita yang jalan ke belakang. Semua kita jalan ke mana? Ke depan. Coba barusan Pak Armen bersama kita, barusan dia dapat berita, ya, mertuanya meninggal dunia. Dipanggil sama Allah. Kita akan menyusul. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia menyesali kenapa harus meninggal di tempat tidur. Padahal tidak ada peperangan yang beliau tidak ikuti kecuali menang. Khalid bin Walid ditanya ketika dia sedang sakit di tempat tidur, apa yang paling kamu sukai wahai Khalid? Demi Allah, aku berada di medan-medan perang yang paling berisiko mati dalam kondisi dingin yang sangat menyengat. Lebih aku sukai daripada menjadi pengantin baru. Coba itu. Ini pengantin baru subuhnya kelewatan. Gimana mau jihad tuh? Ikhwan barakallahu. Makanya sekalian, bagaimana kita cintai Allah? Ikutilah perintah Allah. Taatilah Allah. Dan termasuk diantaranya, laksanakanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, orang yang dicintai oleh Allah siapa? Mereka menjalankan perintah Allah. Kemudian mereka yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Selain wajib ditambah apa? Yang sunnah. Banyak baca Quran. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kita dicintai Allah. Ini yang pertama. Jadi persiapkan mental kita dengan apa? Agar dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yuhibbunah. Yang kedua, mencintai Allah. Ya, persiapkan hartamu, anakmu, dirimu, keluargamu untuk Allah. Dalam satu kesempatan, di dalam satu rumah, riwayat ini bakal Imam Zahabi dalam kitab Syiar An-Nubala, Umar mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada mereka, tamannau, coba apa sih keinginan kalian? Coba sampaikan, apa sih keinginan kalian? Kalau bapak, ibu ditanya, kira-kira keinginannya apa? Jangan makan mandi,
makan sate. Ya. Apa kira-kira keinginan kita? Lihat para sahabat, apa keinginannya? Satu orang mengatakan, saya berkeinginan, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya akan gunakan untuk memperjuangkan Islam. Lihat keinginannya itu. Banyak orang keinginannya menjadi pengusaha sukses, buat apa? Buat foya-foya, buat jalan-jalan. Ya, buat kesenangan dirinya. Para sahabat tidak begitu. Mereka berusaha mengumpulkan harta untuk mendukung Islam. Yang lain mengatakan, kalau saya berkeinginan lahir dariku anak-anak yang aku persiapkan menjadi mujahidin, pembela-pembela Islam. Itu keinginan mereka. Maka Umar menimpali, kalau saya berkeinginan kalian semuanya seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Aku berkeinginan kalian seperti Abu Ubaidah. Siapa itu Abu Ubaidah? Sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sahabat Nabi yang diberikan oleh Rasulullah titel orang yang paling amanat di tengah umat ini. Abu Ubaidah lah yang kemudian dipilih oleh Umar Khattab menjadi panglima umat Islam, menggantikan Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid menjadi panglima nggak pernah kalah dalam perang, nggak pernah kalah. Tetapi oleh Umar diganti, khawatir orang menganggap kemenangan itu karena kehebatan Khalid. Dan Khalid pun menyerahkan dengan senang hati, karena tanda orang ikhlas itu tidak sakit hati. Dia serahkan dan dia menjadi pasukan biasa. Ya, bersih hati mereka itu, ikhlas mereka itu. Itulah gambaran yang terjadi pada para sahabat. Makanya sekalian kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Jangan ada bapak-bapak bilang sama istrinya, sama anaknya, bapak ini mati-matian demi kalian. Naudzubillah min dzalik. Ada nggak kayak gitu? Itu apa maknanya? Syirik. Ibu ini mati-matian demi kamu, nak. Apa itu? Syirik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah korbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Bukan untuk anak, bukan untuk istri, bukan untuk suami, bukan untuk yang lainnya. Matilah untuk Allah. Ini baru benar. Makanya poin kedua inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mencintai Allah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah jadikan di dalam diri manusia ada satu kalbu, bukan dua. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Dalam diri seorang tidak ada dua kalbu, hanya satu. Kalau kalbumu itu tidak kamu isi dengan cinta kepada Allah, maka dia akan lari kepada cinta selain Allah. Makanya lihat, orang ketika cinta ke selain Allah, diagungkan rumah, diagungkan mobil, diagungkan awewek, diagungkan macam-macam yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Naudzubillah min dzalik gitu. Makanya kalbu ini hanya berapa? Hanya satu, arahkan kalbumu untuk cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada dunia sudah masuk dalam kalbu, maka cinta kepada Allah yang akan lepas ke sana. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika mendengarkan seorang menyampaikan ayat surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana setiap orang akan menghadap Allah, sudah tidak ada arti lagi harta dan anaknya. Dia hanya datang membawa kalbu yang selamat. Maknanya kalbu selamat ini apa? Ya, yaitu yang ada di kalbunya hanya Allah. Sampai dia meninggal, yang ada di kalbunya hanya Allah. Dilakukan penelitian di Jakarta, di rumah sakit, orang-orang yang mau meninggal itu diteliti. 1.000 orang. Ya, diteliti di rumah sakit Jakarta. Berapa banyak dari mereka ini yang bisa menyebut nama Allah ketika mau meninggal? Karena
Kalau orang itu kalbunya itu terpaut dengan Allah, di saat meninggal pun dia akan manggil Allah. Itu tanda husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, dijamin surga sama Rasulullah. Ini diteliti. Orang-orang yang meninggal di rumah sakit itu, apa yang dia panggil sebelum mati itu? Dari 1000 orang, ya ketika mati, manggil nama Allah, hanya 7%. Kira-kira 70 orang. Dari 1000 orang cuma 70 orang. Dan background orang-orang yang 7% ini, orang-orang soleh semua. Selalu menjaga sholat, selalu taat sama orang tua, baik sama orang lain, dekat dengan Al-Quran. Amalnya soleh semua itu. Bapak Ibu mau yang jadi 7% atau yang selebihnya itu? Saya cek ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ketika ngelahirin anak, itu yang dipanggil siapa? Kalau yang dipanggil suaminya jahiliyah. Kalian yang panggilnya yang lain selain Allah, jahiliyah itu. Harusnya dipanggil siapa? Itu antara hidup dan mati, Bu. Ya kan? Panggil siapa? Ada yang nggak manggil apa-apa. Teriak-teriak. Kayak apa? Kayak burung atau apa loh? Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan lupa panggil. Dalam keadaan kita genting, jangan lupa panggil. Ya. Nah, barakallahu ini yang kedua. Bagaimana kita mencintai Allah sampai kita menghadap Allah SWT. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan hisab oleh Allah. Makanya ini harus kita kuatkan. Rasa cinta kita kepada Allah. Nah, ini kedua. Yang ketiga. Ya, adzillatin 'alal mu'minin. Ya, berkasih sayang, rendah diri sesama kaum mukminin. Tidak suka ribut, tidak suka gaduh, tidak suka musuhan. Ya, bersaudara dengan bagus. Berikan salam, berkunjung, saling mendoakan. Ya. Dalam persaudaraannya bagus. Adzillatin 'alal mu'minin. Ini banyak di tempat lain musuhan antar ustaz, musuhan antar jamaah. Ya, bahkan klaim-klaiman, oh itu enggak sunnah, yang sunnah. Yang sunnah itu maksudnya gurunya saja, yang lainnya bukan sunnah. Kayak yang punya surga aja itu orang. Dia bikin aturan sendiri. Ya, jangan ngaji sama ustaz itu. Itu belum sunnah, yang ini udah sunnah. Yang jamin surga siapa? Ustadz-ustadzmu juga banyak kelemahan itu. Kalau mau dibongkar itu nanti kasihan tuh. Pasti banyak kelemahannya itu. Janganlah kayak begitu. Adillatin 'alal mu'minin. Ya, saling menutupi, saling menyayangi, saling menghormati. Ya, saling menguatkan sesama kaum mukminin. Jangan musuhan. Luar biasa. Kata Ibnu Abbas, aku berharap ilmu yang aku miliki ini dimiliki oleh semua orang Islam. Aku berharap kalau ada pemimpin yang adil, hukumnya akan dirasakan kenikmatannya oleh umat Islam. Saya bahagia meskipun saya tidak berada di situ. Saya bahagia ketika turun hujan yang sedang dibutuhkan oleh banyak kaum muslimin. Saya bahagia meskipun saya tidak punya apa-apa di situ. Senang kalau saudaranya maju. Senang kalau umat Islam kuat. Bukan malah meradang. Umat Islam kuat bukan malah senang. Malah apa? Meradang. Gimana itu harus seperti itu? Ada masalah di ibadah, masalah wala. Ini wala kita sama kaum mukminin harus kita kuatkan. Cakep tadi tuh, makan bersama. Berikutnya insya Allah habis Jumatan makan bareng-bareng lagi. Habis kuliah subuh bareng-bareng lagi makan. Terus makan bersama. Mudah-mudahan yang ngasih makan kita doain banyak
rezekinya insya Allah. Meskipun perlu gantian juga. Yang ngasih makan gantian juga. Ibu-ibu ya suka masak itu kan. Biar tinggal disepakati aja. Nah, barakallahu makanya sekalian sesama kaum mukminin ini harus saling menguatkan. Keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, ringkas saja. Aizzatin alal kafirin. Tegas kepada orang kafir. Seperti si tengik ini, kita harus tegas nih. Ya? Bukan bapak itu, bukan. Ya, si penista agama, penista Al-Quran itu, agak tinggi dikit ya. Yang penista Al-Quran itu harus kita tegas. Aizzatin alal kafirin. Ya, kalau ayat-ayat asyidda'u alal kuffar, keras kepada kaum kuffar. Al-kafirin di sini tidak semua orang kafir. Orang kafir yang baik nggak usah diganggu. Orang kafir yang baik kita hormati, kita hargai. Tapi ada orang kafir yang harbi, yang memusuh Islam, menista Islam, memojokkan Al-Quran. Ini kafir harbi. Ini yang jahat itu. Kita harus tegas dengan orang seperti ini. Makanya saudara sekalian, ini ayatnya ini. Panduan buat umat Islam. Makanya saya baru dari Manokwari. Di sana itu informasi dari kaum muslim di sana, yang paling ditakuti itu siapa? Mujahidin. Kalau ada orang pakai gamis begini, mereka sudah ketakutan. Langsung bilang jihad, jihad, jihad. Kalau udah pakai gamis gini dibilang apa? Jihad. Takut mereka. Memang harus menggentarkan musuh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian harus persiapkan kekuatan untuk membuat takut musuh-musuh kalian itu. Kita diperintahkan oleh Allah itu. Sebagaimana diperintahkan kita sholat, kita diperintahkan untuk membangun kekuatan. Untuk membuat takut musuh itu. Cakap itu. Tetapi nanti di akhir zaman, ada kondisi di mana, kata Rasulullah, umat Islam itu seperti buih. Ya. Yushiku antada'at alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم كثير كغثاء السيل ولا ينزعنكم من قلوب أعدائكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi akan terjadi suatu keadaan umat Islam dikerubuti oleh bangsa-bangsa yang di saat itu Rasul ditanya, apakah di saat itu umat Islam sedikit? Kata Rasulullah banyak. Cuman banyaknya seperti buih. Yang terjadi pada saat itu adalah hilangnya rasa takut musuh itu kepada kalian. Di saat yang lain Allah timpakan di dalam diri orang-orang Islam itu al-wahn. Para sahabat tidak tahu apa itu wahn. Maka Nabi menjelaskan karena faktornya cinta dunia dan takut mati. Ya, ini penyebab orang akhirnya tidak care dengan agamanya. Cinta dunia dan apa? Takut mati. Ternyata Amerika menghitung 1000 kali melihat bangsa Indonesia yang melintas kaum muslimin ini. Ini pernyataan tokoh militer di Amerika menyebutkan, ya, hati-hati terhadap kekuatan umat Islam di Indonesia. Karena bukan cuma tentaranya yang maju, tetapi apa? Umat Islam ikut maju. Itu ditakutkan sama mereka. Ikhwan barakallahu, makanya menyikapi kaum kufar ini harus punya wibawa. Jangan sampai tidak punya wibawa. Kita diinjek-injek, diam aja. Nah, ini saatnya umat Islam menunjukkan identitas dirinya. Ya, kalau sampai main-main Kapolri ini tidak memproses ini, lihat aja. Umat Islam kalau sudah bergerak tidak bisa dihentikan. Makanya kita masih menghormati hukum. Ya, kalau hukum Islam yang berlaku, makanya
Itu yang mereka takutkan sekarang. Jadi hukum Islam ini memang dibocori terus sama mereka. Hukum Islam dihalangi betul oleh mereka supaya tidak dipakai. Ya, kalau terpakai mereka akan tergeser semua itu kan. Nggak mau mereka. Yang ketiga. Yang keempat ya? Keempat apa? Syidda'u apa? Aizzatan ala kafir apa? Aizzatan ala kafirin. Tegas, mulia di depan orang kafir. Ya. Kemudian keberapa? Kelima. Yujahiduna fi sabilillah. Ini bahasa Al-Qur'annya itu. Kalau yang tadi itu tidak disebutkan fi'il mudhari kecuali yuhibbuna. Yuhibbuna mencintai Allah itu harus terus menerus. Sama juga jihad juga harus terus menerus. Bahasanya apa? Fi'il mudhari. Yujahiduna itu berarti apa? Terus menerus. Fi'il mudhari itu menunjukkan apa? Terus menerus. Tidak ada waktu luang. Ya, tidak ada jeda, terus menerus. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka siap berjihad di jalan Allah. Ini kader-kader muslim betul. Ya. Makanya kalau kader muslim itu tampil betul, ya, dan itulah yang ditakutkan oleh kekuatan barat. Karena mereka ini sudah menghitung. Sekarang Amerika menjadi polisi dunia. Mereka sudah menghitung siapa kekuatan yang akan bisa menghadang mereka, hanya umat Islam. Itu mau tidak mau tidak bisa dipungkiri oleh mereka. Ya. Ini kenapa konsep jihad? Inilah yang sedang diusahakan untuk digembosin. Namanya deradikalisasi. Deradikalisasi itu maksudnya apa? Penggembosan. Ya, jihad tidak boleh digembosi. Orang tidak bisa menghapus Al-Quran. Karena Al-Quran perintah jihad itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Itu perintah. Seperti perintah sholat, kita diperintahkan untuk berjihad. Tinggal jihad itu ada aturannya. Ya, semua ada aturannya. Sholat ada aturannya. Ya, zakat ada aturannya. Jihad pun ada aturannya. Namanya apa? Fiqhul jihad. Jadi tidak boleh jihad itu sembarangan. Ya, main sembarangan gitu nggak boleh. Itu ada apa? Fiqhul jihad. Nah, tetapi yang secara utuh Allah sebutkan begini. Persiapkan dulu. Untuk orang-orang selalu apa? Siap berjihad di jalan Allah. Nah, yang kedelapan, yang keenam, yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Ini reaksi orang. Kalau 5 ini pedoman yang harus kita pegangin, kita amalkan. Adapun yang keenam, menangkal reaksi orang. Ya. Sekarang ini orang Islam dilecehkan. MUI digugat oleh kelompok-kelompok liberal dan kelompok-kelompok enggak jelas itu. Yang mereka melecehkan kita. Yang kita dipojokkan, kita dibully. Ya, enggak usah kecil hati. Wala yakhafuna laumata laim. Ya, pejuang-pejuang Islam tidak pernah surut karena ejekan musuh-musuh Allah itu. Tidak pernah surut karena dibully oleh para pecundang itu. Makanya ini merupakan ketentuan mental yang harus kita miliki. Sabar. Sabar. Makanya sekalian kata Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kalau saudara-saudara semua punya sifat-sifat itu yang disebutkan oleh Allah itu, berarti Anda sudah mendapatkan karunia Allah yang besar. Belum dipakai loh dia. Masih belum dipakai loh. Kita sudah punya mental itu saja, itu oleh Allah dipuji. Saudara mendapatkan karunia Allah yang besar. Maknanya apa? Kalau belum punya itu belum dapat karunia yang besar. Dan sungguh karunia Allah itu maha luas. Ya, makanya ini pedoman yang harus kita pegang dalam rangka kita menguatkan umat Islam. Jangan lemah. Umat Islam tidak boleh lemah. Wala tahinu wala tahzanu fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalian orang-orang ditinggikan sama Allah. Kita sekarang ya di mana-mana diinjak-injak, di mana-mana dibully, di mana-mana hak-hak kita diambil. Di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, di Rohingya, di banyak tempat. Kita selalu didalimin.
di Ambon, di Poso, kita dizalimin. Tetapi Allah sebutkan, kalian akan menjadi pemenang. Masalahnya tinggal masalah waktu saja. Siap gak kita menjadi mukminin, mempunyai sifat-sifat tadi itu, yang 6 tadi itu. Kalau kita punya sifat itu, maka kemenangan akan di tangan kita sekalian. Masalahnya tinggal waktu saja. Ya. Karena itu barakallahu fikum, inilah hal yang penting disampaikan kesempatan ini. Sebenarnya kajian kita balad bil mufrad. Cuman rupanya malam ini karena makanannya enak jadi kajiannya juga yang enak juga rupanya. Ala kulli hal, semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.